Simpanan guruku, novel app. 9 coklat berkata manis. Jam pelajaran pertama diisi Pak Sancaka mengajar biologi. Biasanya setiap hari Kamis Pak Sancaka berada di jam ketiga setelah istirahat. Namun karena Bu Hana sedang keluar ditukar dengan mata pelajaran biologi. Feni, coba kamu ambilkan alat peraga di meja Bapak. Alatnya berada di dalam kardus. Sekalian bawa kardusnya juga ya, suruh Pak Sancaka dengan tatapannya terlihat serius. Baik Pak, jawabku, lalu mengajak Ika mengantar ke kantor. Kami berdua beranjak dari meja dan keluar kelas. Ika mengikutiku di belakang berjalan cukup pelan, bahkan aku harus melambatkan jalanku agar bisa sejajar dengan Ika. Kak, akhir-akhir ini kamu dingin, ada masalah? Tanyaku terus menyejajarkan langkah kaki Ika. Ika melirik ke arahku pelan, tatapan matanya terlihat sayu. Tidak apa-apa, katanya pelan. Kalau ada masalah, cerita ya, pintaku. Iya, jawabnya singkat dan pelan lalu kembali menatap ke depan terlihat tegang. Di depan pintu kantor, aku membukanya sambil mengucapkan salam. Beberapa guru yang masih berada di dalam menatapku tajam, mungkin memastikan siapa yang masuk. Berjalan menuju meja Pak Sancaka yang letaknya berada di pojok tengah, melewati beberapa meja guru yang masih ada orangnya, tengah mengerjakan laporan mungkin atau mempersiapkan pembelajaran untuk masuk ke kelas. Mungkin ini kardusnya, kataku meminta pendapat Ika. Sepertinya begitu, coba kamu lihat dulu. Aku menganggukkan kepala dan mulai memastikan isi di dalam kardus tersebut. Ketika kardus terbuka, kulihat di atas alat peraga terdapat coklat dan di atasnya ada tulisan kecil, untuk Feni. Aku menatap Ika mengenai coklat tersebut. Ika malah tersenyum menggoda dan mendorong bahuku. Ambil, kata Ika masih tersenyum menggoda. Aku hanya bisa senyum-senyum sendiri, merasa malu dengan kejutan Pak Sancaka yang sederhana tersebut. Apalagi sedari tadi Ika senyum-senyum menggoda membuat pipiku memerah. Ambil, atau aku yang ngambil, kembali Ika menggodaku masih menyenggol-nyenggol bahuku. Ku ambil coklat tersebut dan ku masukkan ke dalam saku baju. Ika masih menggodaku yang membuatku semakin merasa malu karenanya. Asteris. Seperti biasanya ketika jam istirahat aku pergi ke perpustakaan, mengambil buku sejarah dan duduk di meja paling pojok. Coklat dari Pak Sancaka hanya bisa ku pandangi dengan senyum tipis penuh kebahagiaan. Sebelum membuka bungkus coklat aku putar-putar beberapa kali sambil mengingat senyum guru muda tersebut yang ketampanannya membuatku terpesona. Ketika ku lolos bungkusnya terdapat kertas kecil, aku menatap tajam kertas tersebut dan bertanya-tanya mengenai isinya. Namun tidak pikir pusing lagi aku membukanya dan terdapat kata-kata dalam kertas tersebut. Makan ya coklatnya. Manis loh, jangan takut gendut, aku suka kamu meski gendut, aku rindu kamu. Balas pesan WhatsApp ya, kata-kata Pak Sancaka dalam surat kecil tersebut. Jujur saja kata-katanya terdengar aneh namun membuatku senyum-senyum sendiri. Bagaimana bisa seorang guru sepertinya dapat berbuat hal seromantis ini, meski aku sadari perbuatannya terlihat klasik dan kuno. Sekali lagi hal seklasik ini membuatku berbunga-bunga. Ku buka HP dan mencari nomor Pak Sancaka di WhatsApp lalu ku kirim pesan, aku juga rindu, pesanku begitu singkat. HP ku menyala dan terlihat notif pesan WhatsApp, balasan dari Pak Sancaka, sama siapa? Sama guru biologi, kembali balasku. Hehehe, guru biologi memang selalu bikin rindu. Iya, jawabku singkat, bingung harus balas kata-kata apa, karena jarang chattingan kalau enggak ada perlu-perlunya amat.
Sudah dimakan coklatnya? Pak Sancaka menanyakan perihal coklat yang diberikan padaku. Belum, takut enggak manis, nanti malah bikin gendut. Ia mencoba bercanda. Kalau enggak manis itu salah kamu. Kok, salahku? Iya salah kamu, sudah merebut kemanisan di alam ini menyatu dengan wajahmu. Pak Sancaka terdengar menggoda, meski terdengar tidak nyambung, namun membuatku tidak bisa menahan senyum. Apaan sih, enggak jelas, balasku dengan emot menjulurkan lidah. Hahaha, tapi kamu suka kan? Aku hanya tersenyum membaca balasan dari Pak Sancaka dan mulai bingung harus membalas bagaimana lagi. Iya, aku suka kamu, balasku seadanya. Hahaha, kamu benar-benar ngegemesin ya. Hehehe, iyalah, guru biologi saja sampai jatuh cinta. Aduh, guru biologi lagi nih. Hehehe, balasku tertawa, karena benar-benar sudah kehabisan kata-kata. Sudah masuk, dan tadi kulihat Bu Hana juga sudah keluar. Pak Sancaka memberitahu jika Bu Hana sudah mau masuk kelas. Terima kasih, aku masuk dulu ya. Iya, belajar yang rajin. Iya, balasku singkat dan senyum-senyum sendiri. Tidak kusangka, pada akhirnya aku benar-benar menjalin hubungan dengan seorang guru SMA ku sendiri. Entah benar atau salah, yang ku tahu saat ini, aku benar-benar mencintainya dan selalu merasa nyaman setiap kali bersamanya. Asteris. Sepulang sekolah aku mengajak Ika main ke perumahan di mana kini aku tinggal, tepatnya di rumah peninggalan orang tua Pak Sancaka. Aku tidak memberitahu kalau itu rumah peninggalan orang tua Pak Sancaka. Aku hanya bilang ke Ika, aku mengontrak di salah satu perumahan agar lebih dekat dengan sekolah. Sebelum ke rumah, Ika mengajakku mampir sebentar ke toko peralatan sekolah yang berada di kota. Mumpung masih siang juga aku mengiyakan ajakan Ika, menaiki mobil angkutan umum yang biasa berhenti di depan gerbang sekolah ketika jam pulang tiba. Kamu beneran tidak penasaran gitu, sama penyebar foto Pak Sancaka dengan Isti tempo lalu, apalagi sampai menyeret nama kamu? Kataku kembali membahas soal foto Pak Sancaka dengan Isti. Iya, selain penasaran dengan si penyebar foto, aku juga penasaran kapan Pak Sancaka berdua-duaan dengan Isti di perpustakaan. Aku malas membahas hal tersebut, jawab Ika, nadanya terdengar seperti orang enggak emot. Mendengar yang dikatakan Ika membuatku semakin yakin jika si penyebar foto tersebut benar-benar Ika, meski masih ada keraguan juga sih. Kelihatannya Pak Sancaka menyukai kamu ya Fen, kata Ika dengan senyum menggodanya kembali. Aku hanya tersenyum malu ketika Ika mengedip-ngedipkan matanya. Iya kali, jawabku terus menundukkan kepala. Hahaha, ditaksir guru ternyata, ledek Ika kembali menggoda. Apaan sih, malu tahu, kataku sambil mendorong bahu Ika. Hahaha, Ika malah tertawa dan terus menyenggol-nyenggolkan bahunya. Aku benar-benar merasa malu, apalagi di dalam angkutan umum bukan hanya aku dan Ika saja tapi ada beberapa anak lain juga. Bagaimana kalau mereka mendengar juga dan terus menjadikan aku bahan obrolan mereka? Malu abis aku. Asteris. Lumayan lama kami berdua di dalam toko peralatan sekolah, mencari kamus bahasa Inggris dan juga beberapa pensil warna yang digunakan untuk praktek menggambar Jumat mendatang karena sebelumnya guru seni budaya dan prakarya memberitahu jika ada praktik menggambar Jumat nanti. Kami berdua keluar dari toko tersebut, baru juga keluar tiba-tiba saja mobil berhenti di depan kami. Kaca mobil hitam yang masih terlihat tembus, aku menerawang sesosok lelaki dengan gaya rambut belah tengah dan memakai kacamata. Itu Pak Sancaka,
Tapi siapa di sampingnya? Wanita cantik mengenakan kerudung merah jambu dan juga gamis senada, terlihat anggun. Pak Sancaka menatapku tajam dari dalam mobil, begitu pula denganku menatapnya dengan jantung yang berdebar kencang. "Siapa wanita itu?" tanyaku dalam hati. Jantungku berdebar kencang dan mataku seperti ingin menangis melihat Pak Sancaka berdua di dalam mobil dengan wanita lain yang jauh lebih cantik dan terlihat dewasa daripada aku. Bersambung.